Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita kembali lagi di sini. Kali ini kita ada laptop ini nih guys. Keluhannya dia blue screen, restart sendiri. Seperti itu infonya ya, blue screen, restart sendiri. Langsung saja kita coba. Dia kode errornya berubah-berubah ya, nanti restart kode errornya berubah. Nanti restart lagi, kode errornya berubah lagi, blue screen. Tetap blue screen, cuma kode errornya berubah-berubah. Nah, ini mati, tidak restart. Coba kita nyalakan lagi. Kita lihat kamera kita dekatkan, guys. Kita lihat kode errornya ya. Oh, dia karena restart jadi automatic repair ya. Cuman tetap dia nanti blue screen juga ini. Nah, blue screen juga kode errornya, dia we will restart. Dia akan ngereset. Kode errornya seperti ini. System cheat exception not, apa tadi itu? Sepertinya tidak ada restart ya. Kita nyalakan lagi coba. Nah ini. Bad pull header. Nah dia berubah-ubah ya. Stop kode bad pull header. Kita lihat lagi apakah dia nge-restart. Nah itu guys, yang jelas kode errornya berubah-ubah ya. Oke, kita coba saja guys. Kira-kira apa menurut kalian guys? Kalau ngeriset seperti ini menurut saya ini tidak ada masalah di hardware ya. Maksudnya di mainboardnya nggak ada masalah. Kemungkinan hard disk atau RAM ya. Hard disknya jelek atau RAM-nya jelek. Kita coba cek RAM-nya dulu ya. Itu aja guys. Kalau blue screen itu kemungkinannya kalau hardware perangkat keras itu antara RAM sama hard disk. Kalau software ya Windows-nya korup. Nah, Windows korup itu yang jelas sih blue screen ini pasti sistemnya korup, entah Windows atau apa korup. Yang jelas. Cuman korupnya itu kenapa? Korup itu kan artinya programnya ada yang error ya. Nah, program error itu ya antara hard disk yang sudah rusak atau RAM-nya yang rusak. Nah, hard disk rusak itu artinya file-file Windows yang di hard disk menjadi berkurang. Karena file yang berkurang makanya Windows-nya tidak normal karena filenya ada yang kurang. Nah, kurangnya file ini karena hard disknya mulai error. Nah, kalau RAM-nya yang error sama juga. RAM ini bekerja mentransfer data dari hard disk ke prosesor ya. Nah, ketika RAM-nya error, dia transfernya terkadang normal, terkadang kurang ya. Jadinya kurang juga file sistem Windows-nya kurang juga ya yang ditransfer ke prosesor. Jadi prosesor yang di sini dia ngambil data dari hard disk melalui RAM. RAM ini perantara antara hard disk ke prosesor, lewatnya RAM semua. Jadi blue screen itu karena file Windows-nya korup. Korup itu berarti kurang, tidak lengkap. File Windows itu tidak lengkap. Nah, tidak lengkapnya kenapa? Tidak lengkapnya ya antara RAM-nya yang error atau memang hard disk-nya yang error. Nah, kalau hard disk ini error, misalnya hard disk itu bisa nyimpan 10 data. Ternyata yang di data ini rusak, di bagian hard disknya tidak bisa dibaca. Otomatis yang ketransfer cuman 10 kurang 1 jadi 9. Harusnya ditransfer 10 data,
Ternyata cuman ke transfer 9 data kurang, makanya blue screen. Itu kalau hard disknya yang error. Nah, kalau RAM yang error gimana? RAM error misalnya dia membaca dari hard disk. Ini RAM ini ngambil dari hard disk ya, ngambil data dari hard disk. Misalnya ngambil 5 data dari hard disk set, sudah ditampung di sini. Nah, ini dia nampung nih. Nah, nampung di sini terus ditransfer ke prosesor. Ternyata pas waktu transfer ke prosesor, RAM-nya ada yang error cuma ke transfer 4 biji, kurang satu, harusnya ditransfer 5. Ternyata yang bisa ke transfer ke sini cuma 4. Nah, itu juga jadi blue screen karena sistem yang diperlukan oleh prosesor itu yang harusnya 5 cuma ke transfer 4. Nah, itu jadi tidak lengkap sistemnya, jadi blue screen. Oke, seperti itu guys. Intinya blue screen itu pasti Windows-nya korup, file sistemnya sistem Windows-nya korup. Nah, Windows korup itu antara memang harus diinstal ulang seperti itu ya, atau di repair, atau bisa jadi RAM atau harddisknya error. Oke, kita cek dulu RAM-nya. Kita lap-lap ya, seperti biasa, bersih-bersih dulu intinya. Kalau misalkan ini nanti masih sama, kita coba ganti RAM nanti. Kita tes dulu. Apakah dia masih blue screen? Masih ya. Oke, kita coba tes ganti RAM. Kita coba ganti RAM. Kalau kita ganti RAM masih sama, kemungkinan sudah harddisknya ya. Kita coba ganti RAM. Kita cari yang 4 GB. Oke, ini ada yang 4 GB. Coba kita pasang 4 GB. Oke, kita coba tes. Mau ya dia loading ya. Tadi loadingnya cuman separuh, berhenti blue screen. Nah, ini sudah loading. Mau berputar-putar ya sudah. Tadi mutar enggak sampai full, separuh saja langsung berhenti dan blue screen. Kita coba lihat apakah dia bisa sampai Windows, sampai desktop. Oke, hilang tampilannya. Apakah dia bisa melanjutkan? Kita lihat ya, di sini masih loading ya. Ini indikator hard disk, dia masih membaca hard disk. Ini indikator WiFi. Ini masih dilanjutkan sama dia. Oke, apa itu peringatannya? Getting Windows ready, don't turn off your computer. Apakah bisa sampai desktop? Iya guys, kenapa kita harus cek RAM dulu, bukan hard disk dulu ya? Karena hard disk ini sensitif ya. Hard disk ini dia semua data ada di hard disk, jadi sebisa mungkin jangan otak-atik hard disk dulu. Nah, RAM ini dia kalau yang kayak DDR3 ini kan banyak orang-orang jual bekas. Jadi kita coba-coba dulu RAM-nya, misalkan orang jual bekas
50.000 kah yang 2 giga atau berapa puluh ribu yang 4 giga atau 100.000. Nah, kalau hard disk ini eh, berapapun harganya dia sensitif ya. Ada data di situ, Windows-nya ada di situ, data-data ada di situ semua. Kalau kita mau ganti itu ribet juga, harus install Windows, harus backup data segala macam ya. Jadi cek dulu RAM-nya ya, cek dulu RAM-nya. Terutama yang problemnya seperti ini, dia restart restart terus, dia blue screen, restart lagi apa mati lagi, blue screen mati lagi, atau dia ngereset lagi, ngerestart lagi, automatic repair nggak bisa lanjut, automatic repair lagi nggak bisa lanjut lagi. Nah, dia kalau automatic repairnya bisa dilanjut, bisa melanjutkan ke jendela automatic repair, kemungkinan bukan RAM. Intinya RAM ini dia mau menampilkan, nggak bisa. Kayak kayak ini tadi kan dia baru sebentar mau tampil, mati. Sebentar mau tampil, mati. Kalau dia sampai misalkan dia ke automatic repair, baru di automatic repair itu dia anteng, kita bisa klik-klik menunya, automatic repair ini apa aja menunya, kita klik, kita pilih-pilih sampai lama, berarti bukan RAM, kemungkinan hard disk. Itu ya. Intinya blue screen itu sistem Windows korup, sistem Windows itu file-filenya korup, ada yang kurang, tidak lengkap. Nah, korup tidak lengkap ini bisa jadi dari harddisknya yang error, sehingga file itu ada yang sebagian tidak bisa dibaca, jadinya korup, kurang. Ada kemungkinan juga RAM-nya yang error. Jadi RAM ini dia mentransfer data dari harddisk ke prosesor. Meskipun harddisknya bagus, dia bisa diambil datanya dengan lengkap, komplit. Cuman ketika melewati RAM ternyata lewat RAM terus ke prosesor jadi berkurang juga, ya berarti korup juga jadinya. Antara dua itu intinya ya, blue screen ya, antara hard disk dan RAM. Cek dulu RAM-nya. Cuman tanda-tanda terbesarnya RAM itu apa namanya? Kalau dia bisa tampil lama, pokoknya layar ini dia bisa menampilkan gambar lama, itu kemungkinan bukan RAM. Kalau seperti yang ini tadi, dia baru mau tampil, sudah nampil ya, tapi sebentar, cuma langsung berhenti, tiba-tiba berhenti, blue screen, terus mati. Nah, itu kemungkinan RAM, karena dia baru nampilin sebentar, terus nggak bisa lanjut, mati. Itu RAM itu ya. Ya bisa RAM, bisa hard disk kalau yang seperti itu. Cuman yang jelas kalau bisa nampilin lama, bisa nampilin gambar lama, kemungkinan RAM-nya aman. Kemungkinan di Windows-nya yang memang filenya harus diinstal ulang atau hard disk-nya yang sudah rusak. Oke, seperti itu guys. Semoga bermanfaat. Kita coba ini ya. Kita coba buka-buka buka browser. Apakah dia aman? Coba buka YouTube. Oke, aman guys ya. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Laptop Anda blue screen, cek dulu RAM. Kalau RAM aman, cek hard disk. Kalau RAM aman, hard disk aman, nah itu berarti harus diinstal ulang Windows-nya atau di repair. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.